Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiah Ledisanti, absen 23, Prodi BKPI kelas C, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan Islam mengenai kualitas sumber daya manusia yang rendah. Apa itu sumber daya manusia? Apa yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia itu rendah? Dan bagaimana kita mengatasi problematika pendidikan Islam mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia ini. Dalam era global, keunggulan suatu bangsa tidak dapat lagi mengandalkan pada sumber daya alam, melainkan harus pada sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menempati kedudukan lebih tinggi dibanding dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya manusia ini berkualitas, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan organisasi. Maka, kehidupan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat dalam berbagai terpaan perubahan dan persaingan. Emil Salim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya. Dalam Islam, sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini. Telah dimaklumi bahwa pendidikan Islam memandang tinggi masalah sumber daya manusia ini yang berkaitan dengan akhlak, yaitu sikap pribadi, etika, dan moral. Manusia pada milenium ketiga ini akan terfokus pada berbagai aspek kompleks. Khusus di bidang pendidikan, Ali dan Munzir menyebutkan bahwa tantangan pendidikan Islam terbagi atas dua, yaitu yang pertama, tantangan dari luar, berupa pertentangan dengan kebudayaan Barat abad ke-20 dan dari dalam Islam itu sendiri, berupa kejumudan produktivitas keislaman. Problem utama pendidikan nasional termasuk pendidikan agama Islam adalah kualitas pendidikan yang rendah yang bisa memicu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berimbas pada rendahnya karakter bangsa. Kemampuan sumber daya manusia atau pendidikan dan tenaga kependidikan dalam menguasai bahasa asing masih rendah serta belum merata. Padahal, penguasaan bahasa asing sangat penting dalam mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang. Penguasaan atau kurang melek terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi problem yang mencuat dalam pendidikan Islam. Lemahnya aspek ini berpengaruh pada kemampuan dalam mengakses berbagai informasi dan kemajuan penting dalam dunia pendidikan secara khusus dan kemajuan dunia secara umum. Hal tersebut jelas akan mengakibatkan lemahnya kualitas sumber daya manusia, seperti halnya saat ini yang berita-berita viral seperti di media sosial, kasus guru ditantang murid. Ini menandakan akhlak sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Maka, solusi dari problematika pendidikan Islam tadi mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimaksud berkaitan erat dengan kompetensi teknis dan non-teknis. Kompetensi teknis meliputi kemampuan, keahlian, dan profesionalitas yang menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kemampuan daya saing bangsa di era global. Sementara kecakapan non-teknis meliputi nilai dan perilaku modern serta kreativitas yang akan berdampak sangat besar terhadap produktivitas. Keahlian dan profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab sangat dituntut dan menjadi sebuah kemutlakan. Jika institusi pendidikan Islam tidak memiliki sumber daya manusia yang cakap dan handal serta tidak buta perkembangan teknologi,
Yang lebih dikhawatirkan adalah lahirnya kelulusan yang tidak menguasai apa yang menjadi bidangnya, serta kalah bersaing di arena pendidikan. Bagi pimpinan pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan Islam, aspek penting yang perlu ditekankan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, lembaga pendidikan Islam adalah pengetahuan dan wawasan agama yang memadai atau memiliki tingkat melek atau literasi keagamaan yang matang. Kepemimpinan yang efektif dalam menjalankan roda institusi pendidikan. Pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan Islam mulai dari dasar, tujuan, sumber daya manusia, kurikulum, evaluasi dan lain-lain, dan juga penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain. Dan keterampilan berkomunikasi secara efektif atau bahasa modernnya yaitu public speaking, kemampuan administrasi manajerial atau pengelolaan pendidikan Islam, dan penguasaan terhadap perangkat teknologi informasi komunikasi. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengembangan pendidikan Islam, peserta didik juga menjadi pihak yang mutlak dikembangkan aspek sumber dayanya yaitu potensi jasmani, rohani, dan spiritual. Jika ketiga potensi ini dikembangkan seoptimal mungkin, akan lahir insan akademik berkualitas dan memiliki keunggulan-keunggulan yang berpengaruh pada kualitas dan karakter bangsa. Tentunya yang sesuai dengan ajaran agama dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi pokok permasalahan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu kurangnya menguasai teknologi, pengetahuan bahasa asing, serta minimnya pengetahuan akhlak. Dari ulasan yang saya jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan yaitu datangnya era digital atau era revolusi industri 4.0 ini menjadi peluang besar bagi pendidikan agama Islam untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya dalam melahirkan generasi unggul di berbagai bidang kehidupan. Dengan merancang penerapan strategi yang jitu dan komprehensif, pendidikan agama Islam diharapkan mampu mensurvive di tengah peradaban dunia serta mampu menunjukkan eksistensinya dengan menawarkan solusi kreatif atas berbagai problem di kancah global yang terjadi di masa kini dan mendatang. Harapan itu menjadi beban moral bagi para pemangku kepentingan pendidikan agama Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.